Kultum tentang puasa Ramadan, riset ilahiyah, autofagi, dan rahasia awet muda bersama Dr. Husni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah. Ramadan kembali menyapa kita. Bulan yang bukan sekedar menahan lapar, bukan sekedar menahan haus, tapi bulan yang Allah sedang mengatur ulang diri kita. Jamaah so'imin so'imat yang dirahmati Allah. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Tujuannya jelas, takwa. Bukan kurus, bukan diet, bukan sekedar tradisi. Tapi tahukah kita, di balik perintah ilahiyah ini, Allah menanamkan rahasia biologis yang luar biasa. Tubuh kita punya mode pembersihan ilahiyah. Dalam dunia kedokteran, istilahnya adalah autofagi. Autofagi artinya auto sendiri dan fagi itu memakan. Artinya tubuh kita memiliki mekanisme membersihkan sel-sel yang rusak, protein-protein yang menumpuk, komponen yang sudah tua, lalu mendaur ulangnya menjadi energi dan struktur yang baru. Ini bukan teori spekulatif. Penelitian tentang autofagi mengantarkan Profesor Yoshinori Ohsumi meraih Nobel Prize in Physiology or Medicine tahun 2016. Dan kapan autofagi itu aktif? Yaitu saat tubuh masuk kondisi kelaparan terkontrol. Subhanallah, 14 abad yang lalu Allah sudah mewajibkan kita memasuki kondisi itu. Bukan untuk merusak tubuh, tetapi untuk membersihkan tubuh kita. Puasa bukan untuk menyiksa, tapi mengaktifkan mode perawatan. Saat kita berpuasa, insulin tubuh menurun. Tubuh beralih menggunakan cadangan energi. Proses inflamasi peradangan berpotensi menurun. Jalur perawatan sel diaktifkan. Penelitian fisiologi manusia terbaru menunjukkan pembatasan waktu makan, time restricted eating, berpotensi meningkatkan respon jalur autofagi pada manusia. Artinya apa? Puasa bukan hanya ibadah rohani. Puasa adalah maintenance mode biologis. Allah tidak pernah memerintahkan sesuatu yang sia-sia. Dalam tasawuf, lapar itu menjernihkan hati. Tasfiyatul qulub, tazkiyatun nafs, yaitu memurnikan, menjernihkan hati. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, karya Imam Al-Ghazali menjelaskan, puasa orang khusus bukan hanya meninggalkan makan dan minum, tetapi menjaga seluruh anggota badan untuk bagaimana hati kita hadir selain Allah. Allahu hadiri, Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu saidi, Allahu qaribun min. Para ulama tasawuf menyebut lapar sebagai riyadhah, untuk mematahkan dominasi nafs. Ketika perut kenyang, syahwat menkuat. Ketika perut terkendali, hati lebih terang. Maka Ramadan membersihkan dua hal sekaligus, sel yang rusak, nafsu yang berlebihan. Dan puasa sebagai anti-aging, rahasia awet muda yang hakiki. Kita sering mencari
anti-aging lewat krim-krim yang mahal, harga jutaan, dipakai setiap malam, dipakai setiap pagi. Hanya bagaimana menjaga seolah-olah kita selalu awet muda, kelihatan tampak glowing, bercerah, bersinar. Padahal yang mempercepat penuaan adalah satu, inflamasi kronis, kerusakan sel, stres metabolik, stres oksidatif, dan nafsu yang tidak terkendali. Jamaah yang dirahmati Allah, autofagi membantu menjaga homeostasis sel. Penelitian ilmiah mengaitkan proses ini dengan penuaan sehat, healthy aging. Tetapi Islam mengajarkan sesuatu yang lebih dalam. Awet muda bukan hanya kulit. Awet muda adalah hati yang hidup, qalbun salim. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, puasa adalah perisai. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Perisai maknanya adalah dari dosa, perisai dari hawa nafsu, perisai dari kehancuran diri. Mengapa banyak orang lemah saat berpuasa? Karena yang berubah hanya jadwal makan, bukan kualitas iman. Puasa yang benar yaitu sahur secukupnya, berbuka tidak berlebihan, tidak balas dendam makan, tetapi aktif tetap sholat malam. Kalau Ramadan hanya dipenuhi gorengan, dipenuhi dengan gula yang berlebihan. Jangan salahkan puasa, tapi salahkan pola makan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggabungkan ruh dan sains. Islam tidak bertentangan dengan ilmu. Autofagi menjelaskan bagaimana tubuh dibersihkan. Tasawuf menjelaskan bagaimana hati dibersihkan. Tazkiyatun nafs. Al-Quran menjelaskan mengapa kita diperintahkan berpuasa. Semuanya menyatu dan luar biasa. Subhanallah. Semua itu terjadi dalam satu ibadah bernama Ramadan. Sebagai penutup, Ramadan adalah riset total, riset ilahiyah. Ramadan bukan sekedar ritual tahunan. Ramadan adalah riset spiritual, riset metabolik, riset karakter, riset masa depan. Jika kita menjalankan dengan benar, insya Allah kita keluar dari Ramadan bukan hanya lebih ringan badan, tapi lebih bersih hati, lebih tajam secara akal, dan lebih tenang secara jiwa. Dan lebih siap menghadapi hidup. Mari kita niatkan, ya Allah, jadikan puasa kami bukan sekedar menahan lapar, tetapi menjadi jalan pembersih jiwa dan penjaga tubuh. Saya, Jusni Mubarak, dokter spesialis penyakit dalam, advokat mediko legal, dosen Fakultas Kedokteran UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Rabbana taqabbal minna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.